makanya saya ikut di sini logis semua. Nggak taunya saya nggak bisa supranatural kayak dukun-dukun itu yang bisa ngisi barang-barang, nggak bisa membuat orang buka indera keenam. Sekarang saya pintar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini saya bersama anggota baru. Nah, hari ini dengan Mas Nurman sudah menyelesaikan kelas instruktur hipnotis halus, dan hari ini beliau resmi menjadi anggota di lembaga kami di Laksana Hypnotion untuk mengembangkan ilmu hipnosis halus. Ya, maksudnya saya ucapkan selamat untuk Mas Norman. Nah, tapi sebelumnya biar beliau dulu lah yang memperkenalkan diri gitu. Boleh Mas, silakan Mas memperkenalkan diri Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Gino atas pendidikannya selama saya mengikuti pelatihan hipnotis dari dasar. Yang pertama saya ikut itu dari advance. Nah, kenapa saya ikut pelatihan instruktur? Karena apa? Semakin saya rasakan pelajaran dari lembaga Laksana dari Mas Gino ini enak gitu loh. Pembelajarannya tuh enak, masuk akal, cepat kita pelajari. Setiap kita praktekkan itu cepat jadinya gitu loh. Hebatnya kita mau pembelajaran yang hal-hal yang lain itu yang tadinya orang susah itu cepat masuknya gitu Mas. Hebatnya kita mau belajar, hebatnya orang mau masa nyoba itu kita coba langsung bisa gitu loh, karena mengikuti prosedurnya yang telah dikasih dari Mas Gino. Nah, cara-caranya itu masuk akal, enak gitu loh. Oke. Oke Mas, agar yang nonton itu nanti biar lebih kenal lebih dalam sama Mas Nurman, sebenarnya motivasi awal mula Mas Norman pengen belajar hipnosis itu apa, dan kenapa kok milihnya ke saya gitu? Padahal kan trainer di luar kan banyak, trainer hipnotis kan banyak di luar sana. Itu motivasi saya untuk belajar dari Mas Gino. Tadinya saya ngeliat tuh banyak Mas, dari tempatnya Mas itu ada juga, ada juga. Tapi saya lihat itu video-video di TikTok sama di YouTube itu pembelajaran dari Mas itu, terus juga dari saudara juga dari organisasi. Makanya saya yakin Mas Gino itu saya bisa. Mas itu dari Jawa. Oh, nanti kita sensor ya. Kalau kita nggak boleh boleh menyebutkan merek, nggak boleh menyebutkan nama. Pokoknya ada ya orang dari Jawa, dari Jawa, terus kurang cocok ya Mas ya. Cocok akhirnya ngeliat di TikTok apa YouTube Mas? Sama YouTube. Oh, sama YouTube. Terus hubungin saya pada itu. Hubungin sampean karena lihat pembelajaran itu lebih simpel, lebih enak dipahami. Dan itu saya sebelum itu pernah nyoba sendiri, lihat pelajaran dari Mas Gino itu enak. Saya nyoba sendiri sebelum ngikutin, sebelum ngambil kelas otodidak berarti. Belum ngambil materi advance, saya praktek dulu. Nggak taunya bisa gitu loh. Makanya saya tambah penasaran. Ilmu ini semakin saya masuk itu semakin bagus lagi, semakin menyenangkan kan gitu loh. Untuk menggerakkan pikiran seseorang itulah yang saya cari. Saya belajar yang tadinya kayak indera keenam, yang tadinya laduni semua. Nah, di hipnotis ini itu bisa dilogikakan gitu loh. Bisa dipraktekkan orang yang nggak pernah belajar gitu. Ya, orang yang nggak pernah belajar itu bisa mempraktekkan ilmu pentalan, itu mediumisasi, bisa gitu loh. Itulah yang makanya saya jadi puas sama sampean itu untuk melajari, semakin ikut pelatihan instrukturnya, kelas yang paling tingginya kan gitu Mas. Sebelum ngambil pelatihan di hipnotis halus, udah pernah belajar hipnotis mungkin di lembaga lain Mas? Belum pernah Mas. Belum pernah. Kalau ilmu online mungkin? Kalau ilmu online itu banyak Mas. Itu. Tapi petualang Mas ya? Petualangan. Kalau hebatnya kalau ilmu apa aja Mas yang dulu pernah dipelajari? Dulu itu pernah kebatinan, terus laduni, waktu pas tena-tena laduni. Oh, ilmu laduni itu kan harus, ya namanya laduni itu kan dari kiai ustadz itu kan minimal kita harus baca ramalan atau yang dikasih lah tawasulannya. Tapi saya rasa ke sana, saya sholat ini bukannya tujuannya untuk menghadap yang
yang buat itu yang maha kuasa, tapi untuk mengamalkan ilmuwan gitu loh Mas. Saya mikir sholat ini kok saya ini tujuannya bukan yang ke sana, tapi tujuannya keilmuannya gitu loh. Pengen sakti. Nah, pengen sakti kan gitu loh. Tapi ya namanya pengalaman Mas. Pengalaman semua itu dulu sebelum kenal ini mungkin saya percaya benar sama itu Mas. Tapi semakin kesini pembelajaran, terus ilmu-ilmu yang lain ya contohnya ilmu kebal semua. Udah pernah belajar juga? Udah Mas. Udah semua. Kalau di total lumayan Mas, hampir 20-an Mas ya Mas. 20 juta. Ya, total. Tapi makanya saya ikut di sini logis semua. Nggak taunya saya nggak bisa supranatural kayak dukun-dukun itu yang bisa ngisi barang-barang, nggak bisa membuat orang buka indera keenam. Sekarang saya pintar. Dulu waktu belajar di sana belum bisa malahan. Belum bisa sama sekali. Ngerasain hebatnya saya indera keenam itu zaman dulu 2 juta Mas saya. 2 juta. Oh, nggak tipu Mas saya. Di sini ngambil kelas instruktur nggak sampai segitu lah Mas ya. Nggak sampai Mas. Setengahnya aja nggak ada Iya. ya. Udah dapat semua. Udah dapat semua kan gitu loh. 2 juta dulu zaman dulu itu pembelajarannya tuh ya dari awal aja saya udah nggak masuk akal Mas sebenarnya. Tapi belum udah masuk, ya udah ikutin aja alurnya. Itu pembelajaran aja lucu sih, banyak pakai benda kapas putih, saya suruh mejem posisi gelap. Saya suruh nengok sana, ngeliatin ini belah sini, sehingga ada enggak, sehingga itu sebenarnya kan pakai mindset kita, insting kita, itu bukan indranya kan gitu. Kalau kita di hipnotis ini kan benar kita lihat Mas kan gitu, nyata kan gitu loh. Bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan. Bisa dirasakan. Kalau ini kan yang main pakai kapas taruh sini posisi gelap itu bukan indra Mas, insting. Oh belah sana, oh ini sebelah sini, habis ini posisi dipindah belah sana lagi. Ya 3 kali berturut-turut pas karena insting saya pas. Oh bisa ngerasain gerak tangannya kan gitu loh Mas. Itu makanya ya itulah pengalaman yang kalau nggak dari pengalaman itu mungkin saya nggak kesini Mas. Itu dari laduni, dari buka indera keenam, kekebalan semua ilmu energi itu kalau mungkin nggak melalui pengalaman itu saya nggak nyampe ke sini kan gitu. Itu sama aja dulu memang saya percaya sebelum tahu ini saya percaya, tapi yang nggak seberapa percaya indera keenam yang nggak masuk akal itu ya Mas. Kalau yang lain percaya semua tuh, tapi sekarang tahu pembelajaran di hipnotis di Lasarna ini itu luar biasa. Itu Mas. Logis Mas. Nah, logisnya bisa diterima, bisa dipraktekkan langsung. Yang pengen praktek bisa ngerasain juga kan gitu loh. Hebatnya dia nggak sadar atau tunjukin videonya kayak orang on juga saya gitu ya. Pengalamannya dulu sama. Ya, jadi gini teman-teman, beliau ini Mas Norman ini sama seperti saya yang dulunya pemburu dalam kutip kesaktian, ilmu alkimia dan lain sebagainya. Ya saya tidak mengklaim yang di luar kita itu salah, di luar kita ini nggak benar, enggak. Gitu kan. Justru seperti Mas Norman itu seperti sama saya, seperti saya dulu. Ketika udah belajar di alkimia, terus ngambil hipnosis, seperti menemukan puzzle yang kurang. Gitu ya. Puzzle-nya ini kok nggak nyambung. Ibarat kita mau bentuk manusia kok kepalanya kurang ini gitu ya, nggak sempurna. Akhirnya ketemu ilmu hipnotis, ketemu puzzle-nya. Akhirnya seperti ini loh. Nggak taunya kayak kita semua kan gitu loh. Intinya di sini. Intinya sih, itu semua di situ semua. Ya Allah, makanya cepet-cepet pengen belajarnya instruktur ya itu Mas. Gitu. Sekarang gini Mas Norman sudah bisa mempraktekkan Mas ya ilmu hipnosis dari yang paling dasar sampai ke advance, menterapi orang juga udah pernah. Ada yang berhasil Mas ya? Berhasil Mas. Berhasil menterapi orang, pakai hipnoterapi kan? Pakai hipnoterapi, terus kemudian setelah itu beliau upgrade ke kelas master dan instruktur hari ini. Gitu. Karena ya mudah-mudahan bisa mengembangkan juga ilmu hipnotis halus di lingkungannya atau dimanapun lah yang mau belajar dengan beliau juga. Karena saya sudah mengakui beliau ini sudah pengetahuannya sudah bagus ya Mas ya, sudah bisa dijadikan guru seperti itu. Saya penasaran tadi Mas, yang tadi banyak kan instruktur-instruktur di luar sana yang kemudian sampai klik sama saya kan karena sampean melihat video saya. Kebetulan saya juga warga di PSHT gitu Mas ya. Warga di PSHT. Kita sama-sama warga PSHT. Ya, kalau yang belum tahu itu PSHT Persaudaraan Setia Hati Teratai, perguruan pencaksilat yang terbesar lah ya.
terbesar. Nah, disclaimer untuk teman-teman yang sering lihat video saya, ilmu seperti ini, ilmu hipnosis itu bukan bagian atau ajaran dari PSHT. Walaupun kita sering mempraktekkan apa itu untuk hiburan atau untuk terapi, itu bukan bagian daripada itu. Tapi menurut saya Mas ya, bukan berarti nggak boleh kita terapkan. Ada namanya hypnospot. Hypnospot itu hipnosis untuk olahraga. Menambahkan motivasi, rasa percaya diri, motivasi seperti itu, biar semangat latihan dan lain sebagainya. Bagus, itu bagus gitu. Karena yang penting itu kalau menurut saya jangan mengubah seperti jurus itu nggak boleh dirubah karena materi pokok, materi baku. Kalau kita menambahkan seperti kita menambahkan materi doer, terserah mau menambahkan push up 100 kali, 1000 kali, nggak sama aja. Yang penting bermanfaat bagi si siswa. Karena dan sekali lagi Mas, sampai udah belajar ya dari kelas fundamental sampai instruktur. Menurut sampai nih mau hipnotis itu mistik nggak Mas? Kalau pengertian saya hipnotis itu nggak ada mistik-mistiknya sama sekali. Itu ilmiah gitu loh. Hebatnya cuma dari kita bisa dilogisin lah. Kalau bilang mistik itu semua orang bisa pelajari. Semua orang itu bisa pelajari. Ada kemauan, yakin, insya Allah berhasil semua. Oke, baik. Sekarang gini Mas, untuk orang-orang atau teman-teman ya Mas ya, untuk teman-teman yang ingin belajar hipnotis, apa nasihatnya bagi menurut sampean? Kalau orang yang benar-benar pengen belajar hipnotis, yang pertama yaitu caranya gimana atau kalau caranya sebenarnya kita ini yakin Mas. Kalau masalah omongan itu nanti kita tetap bisa Mas. Itu yang penting kita pahamin dulu pelajarannya itu. Apa yang dikasih materi oleh masternya itu kita pahamin. Itu walaupun kita nggak bisa ngomong di depan orang, nanti kita bisa. Sekali dua kali kita nggak yakin, nanti sekali kita berhasil, kita ngomong langsung lancar Mas. Contohnya saya dulu ngomong di depan umum tadi nggak bisa Mas, nggak berani gitu loh. Nah sekarang ya alhamdulillah walaupun orang banyak, ya saya berani gitu loh. Nah, karena apa? Mindset kita udah tersusun, bahasa kita itu udah enak itu loh. Tadinya terus terang Mas, saya ngomong, apalagi saya di organisasi itu ketua rayon Mas. Ketua rayon. Kalau saya nggak belajar dari ini juga, saya masa di depan umum mau ngomong gemeter kan lucu kan gitu. Makanya saya belajar hipnotis ini untuk pengembangan diri juga untuk motivasi saya juga yang tadinya nggak bisa ngomong di depan umum itu bisa lancar Mas. Itu. Soalnya nanti kalau kita udah dituakan di organisasi, kalau kita nggak bisa ngomong ya lucu Mas, gitu loh. Siswa adik-adik warga yang baru itu, ketuanya nggak bisa ngomong gimana? Gitu. Betul ya, beliau ini ketua rayon di organisasi PSHT, gitu Mas. Tapi boleh tahu Mas, pengesahan tahun berapa Mas Norman? Tahun 2000 Mas. Tahun 2000, warga sepuh nih. Saya masih masih awal-awal. Gitu. Tapi ya mau pengesahan tahun berapa aja kita sama kita saudara Mas. Sama Mas. Saudara. Jadi menurut sampean, apakah ini bisa menjadi alternatif atau hal yang positif bisa dipelajari? Mungkin di video ini nanti ada saudara-saudara kita dari PSHT yang ingin belajar gitu. Kalau dari kira-kira ajarannya mengganggu ajaran kita PSHT nggak sih Mas? Enggak. Kalau pelajaran hipnotis ini itu nggak mengganggu dari ajaran SHT. Itu semua itu bisa. Itu nggak ada mistiknya sama sekali. Itu ilmu komunikasi. Soalnya ilmu hipnotis itu semua kalangan itu bisa mempelajari Mas. Gitu loh. Semua kalangan bisa mempelajari. Walaupun itu memang spiritualnya tinggi, ilmunya tinggi, itu semua bisa mempelajari gitu loh. Itu semua bisa dipraktekkan gitu. Karena ilmu hipnotis ini setahu saya yang udah saya pelajarin itu kalau kita ditempatkan mana aja itu bisa. Tuh, contohnya untuk motivasinya itu Mas. Itu bila diri apapun belajar ini bisa gitu. Soalnya ini kan umum kan gitu sih. Itu nggak harus. Kadang sih orang, itu yang mempelajari orang ESA itu ilmu ESA, bukan Mas. Itu bukan ilmu ESA ini. Karena apa? Kalau kita orang ESA itu masukkan di organisasi itu cuma untuk motivasi siswa itu biar bisa semangatnya, yang tadinya susah disuruh orang tuanya jadi nurut kan gitu. Soalnya untuk hipnotis ini
bagus mas, untuk kita belajar Kebaikan itu itu bagus, kebaikan positif itu untuk merubah-rubah semuanya, walaupun itu butuh proses tapi nyata gitu loh mas, gitu loh. Bang, kalau ngomong instan, ini instan mas, kalau saya mas, itu kalau dibilang instan, instan. Kalau pembelajaran hipnotis ini, apalagi dari Della Serna ini bukan saya untuk bagus-bagusin mas, karena saya tahu. Tadinya nggak tahu ini lembaga apa, Della Serna nggak tahu mas. Itu pertama nggak tahu. Saya belajar dari Advan, sampai kayak Mas Gino ngasih tahu ini lembaganya ini mas, inilah. Nah, saya pernah pengalaman mas. Hari apa itu saya di TikTok itu pernah nemu di trainer juga mas. Trainer, instruktur. Sudah belajar gitu? Udah Advan kemarin belum lama ini. Ditanya kan nama saya kan Satria Hypnolesian kan. Nah, itu Mas dari lembaga mana, dia nanya kan. Saya dari lembaga Della Serna gitu. Wah, mantap Mas katanya. Ada yang nanya kayak gitu. Mantap Mas katanya. Itu gimana Mas pembelajaran di sana? Ya kalau pembelajarannya sama udah tahu sendiri tak gituin kan. Kalau di Della Serna itu ya bukan saya. Tapi itu bukan dari Della Serna? Bukan Mas, bukan dari Della Serna, bukan. Itu masalah dari lembaga lain lah. Itu lembaga lain itu dia bagus Mas, sama belajar di sana katanya kan itu. Emang kalau masalah biaya itu kalau emang benar-benar belajar itu nggak rugi Mas sebenarnya. Soalnya saya belajar pertama itu online Mas. Kan gitu. Iya, waktu saya masih di Jakarta. Pertama saya emang ragu mas, namanya walaupun kita saudara di organisasi, namanya itu kan sensitif masalah uang mas kan ya. Sensitif masalah uang, tapi saya yakin kalau pelajaran hipnotis itu apalagi saudara kita itu saya ngirim, saya dengan keyakinan bahwa nggak bakal kan kena ini. Tapi alhamdulillah mungkin pernah Mas Gino pernah rasakan ini, pernah kena email saya lah kan gitu kan. Itu alhamdulillah pembelajaran dari sertifikatnya datang, terus pembukuan modulnya datang. Saya belajari dengan mungkin kalau pembelajaran itu mungkin saya nggak sampai berhari-hari mas. Saya langsung paham. Kenapa? Jelas apa susunan dari pembelajaran itu jelas gitu loh, dari preinduksi, kan gitu, dari deepening, sugestinya kan gitu, cara cari lengketnya kayak mana, udah semua kan gitu loh. Itu kan dasarnya semua sih kan mas kan gitu. Itulah alhamdulillah saya bisa belajar sampai sekarang karena saya yakin saya naik instruktur gitu loh. Kalau saya nggak yakin mungkin saya nggak belajar instruktur sampai hari ini mas kan gitu loh. Jadi teman-teman, Mas Norman itu dulunya itu alumni online di kelas Advan terapi mas ya. Dulu waktu beliau belajar itu saya posisinya lagi di Jakarta beliau ngambil Advan. Terus beliau sekarang udah bisa, udah sering terapi orang, sudah merasakan positifnya ketika dia belajar hipnoterapi untuk diri sendiri mas ya. Ketika beliau jadi ketua rayon, sering ngisi membawa acara dan lain sebagainya, ada perubahan positif, dampak positif mas ya. Terus sama adik-adik siswanya dampak positif. Ya kemudian dia ingin memperdalam lagi ke kelas instruktur. Dan kebetulan saya sekarang udah di Lampung, terus beliau belajar offline, ketemu di tempat saya. Jadi kesimpulannya, kalau untuk teman-teman yang belajarnya jarak jauh, ambil kelas online, tidak jadi kendala mas ya? Nggak jadi kendala mas. Karena beliau juga. Saya pertama online gitu loh. Karena mungkin kalau Mas Gino ini masih di Jakarta, saya online gitu loh. Berhubung Mas Gino sekarang di Bandar Lampung, saya ke Mas Gino cuma ketemu 2 kali mas. Itu pertama beliau mau datang ke sini, pertama pindah mas ya. Jarak berapa hari saya langsung luncuran ke sini kan gitu loh. Makanya saya udah ketemu orangnya, ya tambah yakin lagi kan gitu mas, tambah puas. Tapi kalau beliau masih di Jakarta, saya ngambil instruktur, ya online tetap mas, gitu loh. Karena hasilnya sama gitu loh, hasilnya sama, nggak ada bedanya. Malahan kadang yang lebih bagus itu malah online-nya mas. Karena apa? Pengembangan dirinya itu lebih luas. Gitu loh. Dan saya nggak tahu memang alumni saya ini yang banyak berkembang itu malah lewat online. Mas Bastian yang dari Lampung Timur sekarang punya klinik hipnoterapi, itu juga online. Waktu saya masih di Jakarta, dia ngambil instruktur, sampai sekarang dia punya klinik hipnoterapi gitu. Justru malah alumni saya berhasil itu yang ngambil kelas online gitu. Karena apa? Pengembangan dirinya cepat mas. Itu emang benar di WhatsApp itu diajarin ini. Tapi kalau kita belajar hipnotis menghafal, itu nggak bakal mengembang mas. Kita nggak bakal cepat punya salah yang lain gitu loh. Tapi kalau belajar hipnotis itu kita punya
pengembangan diri, ya cepat insya Allah kita ya bakal cepat bisa gitu loh. Kalau kita cuman belajar hipnotis menghafal sampai kapanpun kita cuma monoton di situ, Mas. Iya. Itu. Ya. Oh ya, untuk teman-teman, jadi kalau misalnya yang belum tahu tentang lembaga kita kan adalah Serna Hypnotion, boleh diketik lah. Boleh diketik di Google tentang legalitas kita, terus tentang hipnotis halus ya. Kita juga ada websitenya, kita di bawah asuhan founder kita Mas Roni de la Serna ya. De la Serna. Jadi teman-teman ya ke depan nanti mau belajar hipnotis secara online maupun offline itu hasilnya sama aja. Dan hari ini kabar baiknya beliau Mas Norman sudah menyelesaikan materi di kelas instruktur, Mas ya. Iya, jadi untuk teman-teman nanti yang di sekitar Lampung Tengah, Lampung Tengah atau yang sekitarnya yang kenal dengan beliau atau di luar Lampung yang kenal dengan beliau mau belajar dengan beliau, tidak perlu khawatir. Beliau sudah resmi jadi anggota resmi di instruktur hipnotis halus dan beliau bisa mengeluarkan sertifikat resmi juga. Seperti itu ya. Oh, jadi pertualangannya ini Mas ya, ngalor ngidul sudah belajar ilmu di sana, kita sekarang belajar hipnotis sama seperti saya. Jadi ya sekalian untuk mengedukasi ya. Jadi teman-teman yang selama ini sudah belajar ilmu kesana kesini, kemudian kok di situ-situ aja nggak ada perkembangan. Jadi ilmu hipnosis itu bisa jadi salah satu Mas ya, salah satu pilihan untuk sebagai pemberdayaan diri, ilmu pemberdayaan diri yang dipelajari. Kira-kira seperti itu. Dan disclaimer, ilmu hipnosis itu ilmu seni komunikasi. Ilmu komunikasi. Jadi nggak ada mistiknya, nggak ada apa. Seperti yang beliau sampaikan kebermanfaatannya ke Mas Norman tadi untuk individu, untuk percaya diri seperti itu, terus untuk komunikasi gitu. Menurut sampean ini Mas, pertanyaan terakhir, kan sering saya dapat pertanyaan gini, Mas, saya ini orangnya kurang percaya diri, terus saya ini nggak pede kalau mau ngomong gitu. Kira-kira kalau belajar hipnotis gimana ya Mas? Gitu. Menurut sampean seperti apa kalau ditanya? Kalau belajar hipnotis itu insya Allah sih Mas. Makanya hipnotis itu kan kita untuk mengajarkan untuk percayaan diri, untuk motivasi Mas. Contohnya saya sendiri lah, itu bukan orang lain, saya sendiri. Itu saya belajar hipnotis ini tadinya nggak bisa ngomong di depan orang gemetar gitu loh. Tapi secara tidak langsung saya bisa nganus hipnotis saya sendiri untuk membangkitkan motivasi yang tadinya gemetar di depan orang nggak bisa ngomong, ya sekarang bisa ngomong gitu loh, gemetarnya hilang kan gitu loh. Untuk belajar hipnotis itu positif Mas, positif, hebatnya logis, bisa apa ya, enak dipelajari, hebatnya untuk merubah semua, hebatnya kayak fobia semua dan lain-lain itu cepat Mas gitu loh. Ya? Nah, apalagi anak kecil yang nggak bisa makan nasi kan gitu loh, yang tadi fobia ketinggian, fobia gemetar di depan umum kan gitu. Insya Allah itu dengan hipnotis sugesti kita sukses. Karena itu saya rasakan juga. Saya dulu sebelum belajar hipnosis kan saya fobia ketinggian Mas. Naik tangga itu ondo kalau orang Jawa. Paling 2 tangga aja udah gemetar Mas. Sekarang saya disuruh naik genteng aja berani. Nggak mau turun malah. Kayak gitu. Jadi seperti itu kebermanfaatannya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen jago public speaking, pengen berani ngomong gitu Mas ya. Terus pengen belajar hipnosis merasa kurang pede. Nah, hipnosis ini bisa menjadi treatment untuk kalian itu bisa menjadi percaya diri. Ketika sampean sudah berhasil mensugesti diri sendiri, menterapi diri sendiri untuk kemudian menjadi pede. Nah, itu langkah awal kalian nanti bisa baguslah, lebih baik ke depannya ya. Interaksi komunikasi kalian lebih percaya diri, lebih bagus gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Mas, saya ini orangnya nggak pintar ngomong, nggak percaya diri, nggak perlu khawatir, Nanti kita ajarkan cara self hypnosis, menghipnotis diri sendiri ya untuk mengatasi itu semua. Sehingga nanti ketika urusan kita udah selesai, kita bisa menyelesaikan urusan orang. Kira-kira seperti itu Mas ya? Benar Mas. Oke, mungkin cukup itu Mas obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Mas Norman. Setelah ini jangan putus komunikasi. Nanti kalau ada kendala atau apapun perlu dikomunikasikan, biasa telepon sama saya. Oke, siap Mas. Oke Mas. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kinul Samudra dan saya Norman atau di Satria Hypnosis Mas. Jadi kalau pengen kenal sampean, TikToknya apa Mas? Satria Hypnosis. Nanti saya ini ya, saya taruh di sini Satria. Saya tag gitu. Punya YouTube nggak?
Nggak punya Mas. TikTok aja ya. Iya, Oke, TikTok yang aja. pengen kenal sama beliau nanti TikToknya saya cantumkan gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.